Hi friends, welcome to Learn with April and with me Laila April pada video belajar TOEFL preparation. Teman-teman, pada video ini kita sudah masuk ke bagian selanjutnya ya, sentences with multiple clauses. Nah, di sini terdapat 3 skill yang akan kita bahas, yang pada skill 6 hingga skill 8 tentang connectors. Nah, connectors di sini ada koordinat, terus juga ada adverb ya, adverb connectors ada 2 di skill 7 dan skill 8. Nah, itulah yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk pada skill 6 untuk selanjutnya, teman-teman share dulu video ini ke teman-teman yang lain juga supaya semua pada belajar TOEFL bersama di channel Learn with April. Dan like video ini, subscribe channel ini, bunyiin loncengnya juga supaya kamu dapat notifikasi setiap ada video yang April upload. Thank you. Di video skill 6 ini kita akan membahas koordinat konektor. Nah, teman-teman harus menggunakannya dengan tepat. Apa saja sih untuk koordinat konektor sendiri? Ada 5 ya di sini, ada and, but, or, so, yet. Ingat ya teman-teman, but, and, or, so, yet. Nah, sebelumnya kita bahas adalah multiple clauses. Di sini artinya multiple clauses itu connect to clauses. Ada 2, subject verb, lalu titik. Nah, jadi dia membentuk satu sentence. Jadi dalam satu sentence terdapat 2 atau lebih klausa di sana. Nah, untuk menghubungkan kedua klausa ini, klausa pertama dan klausa kedua, kita membutuhkan konektor. Konektor di sini yang akan kita bahas pertama kali adalah koordinat konektor. Sejauh ini bisa dipahami ya. Karena kalau tanpa konektor kalimatnya tidak lengkap. Kita lihat contoh yang sudah tersedia di sini. Jadi ketika teman-teman mempunyai 2 klausa dalam English sentence, teman-teman harus mengkoneksikannya dengan sebuah konektor. Contoh pertama, ada klausa pertama, Tom is singing. Subject is singing adalah verbnya. Klausa kedua, Paul is dancing. Subjeknya Paul is dancing adalah verbnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika tidak ada and sebagai konektor, apakah kalimatnya lengkap? Tom is singing, Paul is dancing. Enggak ya, enggak lengkap. Jadi klausa-klausa ini harus dihubungkan menjadi satu sentence yang baik gitu. Nah, dihubungkanlah dengan menggunakan konektor. Di sini konektor yang kita gunakan adalah konektor and. Ada lagi contoh kedua, Tom is tall but Paul is short. Contoh ketiga di sini menggunakan or, so, dan yet. Nah, jika teman-teman lihat di sini terdapat sebuah pola yang sama. Polanya itu adalah subject, verb, ada konektor ya. Dan setelah subject verb yang pertama kita punya koma. Baru dihubungkan dengan konektor. Kita lihat lagi, subject, verb, koma, konektor, subject, verb. Oke, bisa dipahami? Sama ya. Nah, pola inilah yang sangat penting untuk teman-teman ingat ketika bertemu dengan soal nanti, kita bisa menganalisanya. Kita lihat yang ada di sini, contoh soal. Ada subjek, ada juga verb di sini. Terdapat koma. Berarti konektor yang harus diisi di sini adalah koordinat konektor. Dan ada subject lamps, went out, verb. Nah, koordinat konektor tadi ada 5 ya. But, and, or, so, yet. Eliminasi aja yang bukan. Yang bukan then, later, next. Jadi jawabannya adalah so. Menariknya, pola koordinat konektor ini hanya dimiliki oleh koordinat konektor sendiri. Jadi tidak ada bentuk kalimat lain yang dengan pola berikut. Pola subject, nih subjeknya she,
Loved ini verbnya, koma, koordinat konektor but, subjeknya lagi she, ini wanted sebagai verb. Jadi pola ini, pola subjek, verb, koma, koordinat konektor, subjek, verb. Pola ini hanya dimiliki oleh koordinat konektor. Tidak dimiliki oleh konektor-konektor yang lain. Jadi mudah sekali untuk menggunakan jenis konektor yang ini. Oke, kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Seperti biasa, underline 1 untuk subjek, verb underline 2, dan then circle the connectors. Yang pertama, the software, subject, verb, ada koma, good, ada and, konektor, this computer subject is, adalah verb. Di kalimat ini correct. Subject, verb, konektor, subject, verb ya. Kalimat kedua, the rain cloud subject can be seen, verb, ada konektornya, but, terus ada has fallen sebagai verb. Wah, nggak ada subjek di sini, subjeknya mana gitu. Jadi ini incorrect. Lanjut, nomor 1. Teman-teman kerjain dulu ya. 1 sampai 8. Pause video ini, oke? Mari kita bahas. Nomor 1, they are trying to sell their house. Ada subjek they are trying, verb. Ada koma, good. Terus ada it sebagai subjek, has been sebagai verb. Correct atau incorrect? Incorrect, karena kita butuh konektor di sini. Konektornya mana? Selanjutnya, so, konektor, the quality subject was adalah verb, ada koma, I change. Bagaimana? Ada konektor, ada subjek dan verb, ada koma juga. Sayangnya kalimat ini incorrect. Kenapa incorrect? Karena posisi konektornya salah diletakkan, harusnya di setelah koma. Ingat ya polanya tadi, subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb. Tidak pernah konektornya duluan. Lanjut nomor 3, the lifeguard subjek, ini verb, ada konektor, oke, she may require. Gimana? Correct. Lanjut, nomor 4. You subject should have finished verb, yet konektor ada is verb. Benar, tidak ada subjek. Subjeknya mana? The phone, subject, rang, verb, ada konektor so, the receptionist was. Ini adalah verb. Jadi, bagaimana? Yes, ini adalah correct. Selanjutnya, nomor 6. The missing wallet, subject, was found, verb, ada but, and then the cash and credit card, subject, had been removed, verb. Subject, verb, koma, konektor, subject, verb. Lengkap ya. Next, ada or lagi di depan. You can drive. Terus, you can get. Ayo teman-teman. Sama seperti yang nomor sebelumnya ya. Ini di nomor berapa kita lihat tadi. Di nomor 2. Salah ini. Karena posisi konektornya tidak tepat. Selanjutnya yang terakhir. The chemist was awarded. Koma udah bener, he flew. Terdapat 2 klausa, subjek verb, subjek verb. Tidak ada konektor, berarti kalimat ini tidak lengkap, incorrect. Well, ini dia latihan pada skill 6 mengenai koordinat konektor. Dan kita selanjutnya akan beralih ke skill 7 pada video selanjutnya ya teman-teman. Ya nanti perlu teman-teman fokuskan bahwa ini akan mengenai adverb clause connector. Adverb connector ini banyak connectors. Jadi
terdapat 2 pola juga, sedangkan kalau pada koordinat konektor hanya 1 pola. Nah, di sini ada 2 pola yang perlu teman-teman perhatikan, jadi harus lebih fokus. Sekali lagi, thank you very much for watching this video. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Instagramnya Learn with April, karena kita selalu update kuis dan banyak lagi deh di Instagram. Thank you very much. I'm April. Sampai jumpa.